Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh-solehah, mudah-mudahan kalian baik-baik saja selalu di sana dan semoga Allah memberikan perlindungannya ya. Semoga Allah menjaga dari segala bentuk wabah ataupun musibah yang akan menimpa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini Mr. Wandi akan bahas yaitu terkait dengan pelajaran Islamik ya. Mudah-mudahan dengan jalan ini Allah mudahkan untuk menjawab soal-soal dengan baik dan benar tentunya. Jadi disimak videonya sampai tuntas ya. Ya, langsung saja Mr. Wandi menjelaskan yaitu terkait dengan materi kita surah Asy-Syam. Terjemahannya adalah matahari ya. Asy-Syam itu artinya adalah matahari. Kemudian jika ditanyakan berapakah jumlah surah Asy-Syam? Ada surah Asy-Syam yakni khamsata asar ayat. Terjemahannya adalah 15 ayat. Dari apa Mr. Wandi? Dari wasyamsi waduhaha sampai dengan wala yakhafu uqbaha. Ya, berapa? 15 ayat. Good. Kemudian jika ditanyakan surah Asy-Syam diturunkan di kota apa Mr. Wandi? Jawabannya adalah ya, Mekah. Nazala fi Makkah atau disebut dengan surah Makiyah. Kalau diturunkan di kota Madinah, yaitu nama lainnya adalah Madaniyah. Bisa ulang lagi. Kalau Mekah, nama lainnya adalah Makiyah. Sedangkan Madinah, yaitu nama lainnya Madaniyah. Jadi kesimpulannya, ya, surah Asy-Syam itu diturunkan di kota Makkah. Nazala fi Makkah ya. Kemudian asy-syamsu khalaqallah tunirul kaun wa khalaqal qamar tunirul lail. Asy-Syam, mana Asy-Syam? Asy-Syam itu artinya adalah tadi apa? Matahari. Good. Ya. Khalaqallahu tunirul kaun. Jadi Allah menciptakan langit untuk apa? Jadi jawabannya adalah tunirul kaun. Apa itu Mr. Wandi? Untuk menerangi alam semesta ya. Apa tadi? Asy-Syam. Wa khalaqal qamar tunirul lail. Dan Allah menciptakan bulan untuk menerangi malam hari ya. Tunirul lail. Coba ulangi Mr. Wandi. Bulan ya, fungsinya apa? Untuk apa? Untuk menerangi malam hari. Wa khalaqal qamar tunirul lail. Coba diulang. Tunirul lail. Coba dibedakan sekali lagi. Kalau Asy-Syam itu tunirul kaun. Coba diulang. Tunirul kaun. Menerangi alam semesta. Apa itu? Asy-Syam. Apa itu Asy-Syam? Matahari. Kemudian Al-Qamar. Kalau Al-Qamar itu artinya adalah bulan. Untuk apa? Tunirul lail. Coba diulang. Tunirul lail. Untuk menerangi malam hari. Sekali lagi. Asy-Syam yaitu tunirul kaun. Kalau Al-Qamar yaitu tunirul lail. Kalau dibalik. Kalau tunirul lail itu apakah Al-Qamar atau Asy-Syam? Jawabannya adalah Al-Qamar. Sedangkan tunirul kaun yaitu Asy-Syam. Oke. Kemudian as-sama'u khalaqallah wa rafa'a bighairi a'midah wa ja'alul arda lil hayah. Allah yang menciptakan langit ya. As-sama itu artinya langit. Kalau bumi apa Mr. Wandi artinya? Bumi ya, bumi bahasa Arabnya, maaf. Bumi bahasa Arabnya itu al-ar, itu lawan katanya. As-sama itu artinya langit.
Allah menciptakan langit dan menegakkannya tanpa menggunakan tiang. Wa rafa'aha bighairi a'midah. Kalau yang nggak ngerti tiang, itu adalah penyangga rumah kita. Penyangga itu ya supaya rumah kita itu berdiri tegak ya, tidak roboh, tidak rusak ya. Mungkin ya apabila tidak ada tiang, mungkin tidak akan menjadi sebuah rumah. Coba kita lihat langit. Ada tiangnya nggak biar dia tegak ya, biar dia kokoh, biar dia nggak rusak. Ada tiangnya kira-kira? Tidak ada. Nah, itu membuktikan bahwa itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanpa menggunakan tiang, bumi dan langit ya, khususnya langit ya, tidak roboh, tidak rusak. Nah, begitu. Wa ja'alal arda lil hayah, dan bumi ya tadi al-ar itu artinya bumi, sedangkan as-sama itu artinya langit. Ya, tentunya untuk kehidupan manusia. Kemudian, alladzi yuti'u Allah wa ya'malul khair yafuza fid dunya wal akhirah wa yadkhulul jannah walladzi ya'sillah wa ya'malul syarr yakhshuru fid dunya wal akhirah wa yadkhulun nar. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat tuh gimana sih Mr. Wandi? Taat itu adalah patuh kepada Allah. Patuh itu gimana sih Mr. Wandi? Belum ngerti juga. Nurut sama Allah. Nurut tuh kayak gimana? Kita turutin ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya. Nah, apa tuh? Nurut kayak gimana Mr. Wandi? Wa ya'malul khair. Selalu mengerjakan amal yang baik. Ya'mal ya, kita melakukan, mengerjakan ya, apa? Mengerjakan kebaikan, al khair. Wa ya'malul khair. Contohnya kayak gimana sih misalnya Andi? Contoh kecilnya adalah kita berbagi sama teman, menolong orang lain ya, menolong orang lain yang susah dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk ke dalam perbuatan apa tadi? Perbuatan baik atau buruk? Ya, betul sekali, perbuatan baik. Apa itu? Al khair wa ya'malul khair. Yafuza fid dunya wal akhirah. Maka tempatnya orang yang sering berbuat baik, menolong orang lain, suka berbagi sama orang lain, maka Allah akan tempatkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dimasukkan ke dalam surga. Apa bahasa Arabnya? Jannah. Wa yadkhulul jannah. Kalau kita berbuat baik, wa ya'malul khair, maka dimasukkan ke dalam apa tadi bahasa Arabnya surga? Good. Jannah. Wa yadkhulul jannah. Terus, walladzi ya'sillah wa ya'malus syarr yakhshuru fid dunya wal akhirah wa yadkhulun nar. Kebalikannya ya. Dan barang siapa yang berbuat maksiat ya, berbuat maksiat kayak gimana sih Mas Rwandi? Ya, hal-hal yang membuat orang itu ya masuk ke dalam perbuatan yang buruk sehingga perbuatan yang buruk tadi ya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terhitung dosa. Jadi ketika kita melakukan keburukan, misalkan jahili teman, suka maki-maki teman, kalau maki-maki itu bahasa kalau kalian pahami itu suka gimana ya, suka ngata-ngatain orang lain ya, kan itu kan perbuatan yang buruk. Contoh yang lain lagi, mencuri dan sebagainya, itu adalah perbuatan buruk. Wa ya'malus syarr, dia mengerjakan keburukan, maka tempatnya di mana? Apa wa yadkhulun nar ya, ditempatkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Kalau surga apa tadi bahasa Arabnya? Jannah. Kalau neraka nar. Ya. Oke, sekarang diulang. Kalau orang yang berbuat baik di mana Mr. Andi ditempatkannya di mana? Wa ya'malul khair di manakah? Wa yadkhulul jannah. Sedangkan wa ya'malus syarr, dia berbuat maksiat ataupun berbuat keburukan, ya'sillah wa ya'malus syarr, maka ditempatkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu nar.
Oke, sekarang kita beranjak ke contoh soal. Insya Allah kalau yang sudah bisa hafal surah Asy-Syam, maka ya untuk menjawab soal itu lebih mudah sekali ya. Mungkin sambil tiduran ya, sambil dengerin murotal, kalian dengerin surah Asy-Syam, insya Allah lama-lama pelan-pelan insya Allah bisa. Oke, nomor 1. Wal qamari idza nuqtah nuqtah nuqtah. Yang mana nih? Yaghshaha, dasaha, talaha. Coba disambung. Wal qamari idza yaghshaha. Benar atau enggak ya? Wal qamari idza dasaha, wal qamari idza talaha. Yang mana nih? Coba ditebak. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah ta. Wal qamari idza talaha. Nah, mantap nih. Nomor 2. Nuqtah 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 wa ma banaha. Nah, coba alif wal laili, ba was sama, ta wal ardi. Yang mana? Wal laili wa ma banaha, ba was samai wa ma banaha, ta wal ardi wa ma banaha. Ya, jawabannya adalah jeng-jeng, yaitu ba wassama'i wa ma banaha. Pinter nih kalian nih. Terus nomor 7, tetap semangat ya. Bila perlu sambil minum, boleh sambil cemil-cemilan ya. Minum susu, minum jus biar seger. Jadi kita lanjut. Nomor 3. Fa'alhamaha nuqtah 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 wa taqwaha. Yang mana nih? Fa'alhamaha alif fujuraha, ba banaha, ta zakkaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bener atau enggak ya? Yang mana ya? Fa'alhamaha banaha wa taqwaha. Lebih cepat lagi. Fa'alhamaha zakkaha wa taqwaha. Kalau yang udah hafal, pasti jawabannya adalah apa nih? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah fujuroha. Ya, bukan banaha, zakkaha. Itu adalah salah. Nomor 4. Kam adat ayah min surah Asy-Syam. Nah, yang tadi Mister sudah jelaskan di atas. Berapakah jumlah surah Asy-Syam? Ya, salasata asar ayat, khamsata asar ayat, arba'ata asar ayat, 13 ayat, ba 15 ayat, ta 14 ayat. Kalian pasti bisa nebak yang mana nih? Yang pastinya ba 15 ayat. Kemudian aina nazalat surah Asy-Syam ya. Di mana? Aina itu di mana ya? Di mana diturunkan ya surah Asy-Syam di mana? Alif Madinah, ba Makkah, ta Mesir. Ya, ini Mesir ya. Yang mana? Madinah, Makkah atau Mesir? Jawabannya adalah Makkah. Nomor 6. Asy-syamsu khalaqallah li. Nah, yang tadi nih. Allah menciptakan matahari. Untuk apa? Tunirul kaun, tunirul lail, hayatul insan. Untuk apa? Untuk menyinari alam semesta. Yang mana nih? Alif, ba atau ta? Jawabannya adalah alif, tunirul kaun. Nomor 7. Nah, yang kedua nih, yang tadi Mister jelaskan dari atas. Wa khalaqallahul qamar. Kalau bulan apa nih Mister Wandi, kira-kira Allah menciptakan bulan untuk menerangi apa? Alam semesta atau menerangi malam hari? Yang mana nih bahasa Arabnya? 1. Tunirul kaun, ba hayatul insan, ta tunirul lail. Yang mana? Mana artinya malam hari? Alif, ba atau ta? Ya, jawabannya adalah ta tunirul lail. Nomor 8. Alladzi yuti'ullah wa ya'malul khair yadkhulu. Barang siapa yang berbuat baik, beramal ya, beramal soleh ya, beramal soleh itu berbuat baik ya, melakukan kebaikan. Wa ya'malul khair, kata kuncinya wa ya'malul khair, itu ditempatkan di dalam apa? Alif
an-nar, ba ad-dunya, ta al-jannah. Jadi kalau orang yang berbuat baik maka ditempatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bahasa Arabnya surga? An-nar, ad-dunya atau al-jannah? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah al-jannah. Silahkan kalian pelajari ini. Kalau tidak paham, kalian bisa cek di sini. Mister udah kasih terjemahannya. Kemudian sekarang kita beralih ke surah Al-A'la yang tinggi. Nah, langsung aja. Jika ditanyakan berapakah jumlah surah Asy-Syam, yaitu tis'ata asar ayat. Jadi 19 ayat. Turunnya di mana Mr. Randi? Sama, turunnya di kota Mekah. Nama lainnya adalah Makkiyah. Kemudian Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Khalaqallahul insan fi ahsana surah. Ya, Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling baik, yang paling sempurna, yaitu ahsana surah. Terus, al-insanu yusabbihu rabbahu fi kulli waktin. Orang yang soleh adalah yang mensucikan dirinya dari segala dosa dan kemaksiatan dan akan masuk surga. Sama yang tadi, kalau yang ini ya'mal soleh, ya, ya'malu solehan. Dia berbuat baik, ya, khair. Maka tempatnya adalah surga. Wa yadkhulul jannah. Intinya adalah dia berbuat baik, dia berbuat soleh, ya, ya'malu solehan atau ya'malul khair, maka dia tempatnya adalah tempatnya surga. Sedangkan orang yang beruntung adalah orang yang menunaikan sholat tepat waktu, as-sholat fi waktiha dan sebagainya. Oke, langsung saja ke nomor 9. Alladzi khalaqa. Nah, yang mana nih? Kalau surat Al-A'la, sabihisma rabbikal a'la, ya, sampai dengan ayat terakhir, ayat 19 ayat. Kalau yang sudah bisa, insya Allah bisa menjawab soal dengan mudah tentunya. Alladzi khalaqa, jawabannya adalah fahada, ba fasawwa, ta ahwa. Jawabannya adalah alladzi khalaqa fasawwa. Yang mana? Alif ba atau ta? Ya, jawabannya adalah ba. Alladzi khalaqa fasawwa. Nomor 10. Nuqtah lil yusra. Yang mana? Wa nuyassiruka lil yusra. Ba faj'alahu lil yusra. Ta walladzi lil yusra. Yang mana nih? Yang benar adalah alif. Betul sekali. Wa nuyassiruka lil yusra. Jawabannya A, ya. Kalau di ABC, nah kalau di Arab alif ba sama ta. Jadi jawabannya A atau alif. Wa nuyassiruka lil yusra. Nomor 11, kam adat ayah min surah Al-A'la. Nah, kalau surah Al-A'la itu jumlahnya adalah 19 ayat. Kalau surah Asy-Syam berapa tadi? 15 ayat. Ingat-ingat. Surat Al-A'la 19 ayat. Surah Asy-Syam 15 ayat. Maka jawabannya yang mana? Nomor 1 alif. Alif maksud Miss Rondi 21 ayat, ba 19 ayat, ta 20 ayat, ya. Tis'ata asar ayat, ya. Kemudian jawabannya tadi ba, ya. Nomor 12, aina nuzilat surah Al-A'la, nazalat surah Al-A'la. Ya, di manakah? Sama seperti surat Asy-Syam, diturunkan di kota Makkah. Yang mana nih? Nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Alif ba sama ta maksudnya. Madinah, ba Makkah, ta Mesir. Jawabannya adalah Makkah. Ya, jawabannya adalah ba Makkah. Nomor 13, ya. Kaifa khalaqallahul insan. Nah, bagaimana Allah menciptakan manusia? Ya, Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Apa? Ahsana surah. Jawabannya adalah alif. Nah, jadi tidak lama-lama, jadi kita langsung jawab. Nanti kalian pelajari lagi. Jawabannya adalah ahsana surah. Jadi Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Jawabannya adalah alif, ahsana surah, ya.
Kemudian nomor 14, mata yusabbihul insana rabbahu. Kapan ya kita mengingat Allah? Mengingat Allah itu adalah berzikir kepada Allah. Berzikir apa tuh berzikir? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Alif fis shabah, ba fi kulli waqtin, ta fil lail. Di pagi hari, setiap waktu atau di malam hari. Jadi, kita mengingat Allah, berzikir pada Allah itu adalah di setiap waktu. Jawabannya adalah ba fi kulli waqtin. Ya. Nomor 15. Al-insan soleh yadkhulu. Nah, manusia yang soleh, manusia yang baik, Allah masukkan ke dalam mana? Ad-dunya. Dunya tuh bahasa Arab. Dari kata ad-dunya itu dunia. Ba an-nar ta al-jannah. Nah, kalian pasti udah tebak ini. Kalau yang baik pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, al-jannah. Nah, untuk lihat-lihat seperti biasa, jadi kalian lihat di sini terjemahannya kalau belum paham. Next, kita lanjut ke hadis ya. Ke hadis. Nah, seperti sebelumnya, Mister saranin untuk yang hafalin hadisnya. Insya Allah dalam ujian akan masuk ya. Jadi kalau kalian hafal hadis ini, kalau Islamik memang banyak kita menghafal ya, supaya pelajarannya lebih mudah dipahami dan ketika menjawab soal ya lebih mudah ya, menjawabnya dengan baik, dengan mudah, dengan lancar pastinya. Jadi hadisnya kayak gimana? Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayah ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalian hafalin aja ya. Jadi ya ini kalian baca-baca aja. Jadi Mister langsung aja ke sini jawab langsung ya. Yang halaman 16. 16 jawabannya apa Mister Andi? Allahumma aslih dinil ladzi huwa ismatu. Jawabannya adalah alif amri. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya. Jawabannya adalah alif. Nomor 17, at-tamassaka bid-din yahfazu min apa nih? Azraq, al-khairat, surul wal ma'. Jadi kalau kalian lihat terjemahannya di sini, kehidupan tidak akan baik lurus dengan kejahatan dan kemaksiatan. Nah, jadi ya kalau kita pengen hidup kita baik, ya kita banyak melakukan amalan solehan, ya. Kalau kita mau mati yang baik, husnul khotimah, maka yang kita kerjakan adalah berbuat baik. Kalau kita berbuat jahat, maka kehidupan kita tidak akan baik tentunya ya. Itu terjemahan secara singkat. Jadi apa? Ya, jawabannya adalah ta ya, as-surul wal ma'asi. Nomor 17 jawabannya adalah ta ya. Kemudian nomor 18, kaifa namuta bi husnil khotimah. Gimana cara kita mati dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, yaitu apa? Kita berbuat apa? Nomor 1, na'malu amalan sholihan, ba nanam kulla waqtin, ta na'mal ma'asi. Yang mana nih? Kita berbuat yang baik. Kalau yang baik itu kita tidur setiap hari, setiap waktu, tak berbuat maksiat, berbuat dosa. Jawabannya adalah alif. Berbuat yang baik. Na'malu amalan solehan. Kemudian kalau yang di sini, kalau yang sudah hafalin hadisnya, ya, insya Allah juga bisa di sini. Ini kalau yang ini kalian tinggal susun yang mana nih? Dini asli Allahumma li. Nah, yang mana nih? Allahumma aslih li dini. Nah, yang kira-kira yang mana nih urutannya? Allahumma. Yang mana ya? 3. Allahumma aslih. Aslih yang mana? 2.
Allahumma aslih li dini. Li dini. 41 berarti 3, 2, 4, 1. Yang mana 3, 2, 4, 1? Nomor 1, 1, 2, 3, 4. Nomor ba 3, 2, 4, 1. Tak, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah ba 3, 2, 4, 1 urutannya. Allahumma aslih li dini. Ya. Nomor 20 yang terakhir. Yang mana nih? Wa aslih li dunyaya. Wa aslih li dunyaya. Yang mana? Yang wa nomor 2. Wa aslih nomor 4. Wa aslih li 2, 4, 3, 1. Jawabannya 2, 3, 4, 1 dari angka 2. Kalau nomor 1 jelas salah dari angka 1. Salah. Nomor 2. Ada 2 nih nomor 2-nya. Yang mana tadi urutannya benar? Wa aslih li dunyaya 2, 4, 3, 1. Kalau yang ba 2, 3, 4, 1. 2, 4, 3, 1. Tadi yang mana? Coba ulang lagi. Wa aslih li 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Berarti jawabannya adalah ta, ya. Nah, seperti biasa kalian lihat di sini untuk terjemahannya. Semoga apa yang Mr. Wandi sampaikan, kalau yang udah nonton dengan baik, perhatikan dengan baik, insya Allah mudah-mudahan di ujian nanti dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari Mr. Wandi. Mudah-mudahan kalian ketika ujiannya mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Nggak ada yang nggak masuk, mudah-mudahan masuk semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Mr. Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.